luar biasa. Tiap hari kita sadar itu kita banyak dosa, banyak larangan Allah yang kita langgar, perintah Allah yang kita abaikan. Ikhwani rahimakumullah, saya mau ambil permisalan ini. Saya punya teman, kemudian saya punya salah pada teman saya. Teman saya ini biasanya telepon saya, biasanya kirim-kirim hadiah. Tapi ketika saya punya salah kepada teman saya tersebut, dan itu membuat beliau kecewa, maka kalau saya tidak segera minta maaf dan mengejar maafnya, bisa jadi teman saya tersebut tidak akan telepon saya lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim pesan lagi. Teman saya tersebut tidak akan kirim-kirim hadiah lagi. Kenapa? Karena dia lagi marah kepada saya. Dia lagi marah kepada saya. Dalam hubungan sosial bermasyarakat, kalau kita punya salah kepada seseorang, maka kita akan berjuang untuk meminta maaf dan mendapatkan maafnya. Seorang suami, dia berjuang untuk mendapatkan maaf istri. Seorang istri berjuang untuk mendapatkan maaf suami. Seorang anak berjuang untuk mendapatkan maaf ayah. Seorang karyawan berjuang untuk mendapatkan maaf atasan. Semua itu demi hubungan yang baik dan menyenangkan. Tapi masalahnya kok nggak begitu ya kalau kita punya salah sama Allah Ta'ala. Kenapa kita nggak mengejar ampunan Allah? Kenapa kita nggak mengejar maaf Allah? Apakah memang kita siap dimarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita memang siap mendapatkan siksa? Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Inilah sumber berbagai permasalahan. Inilah sumber berbagai hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia kita. Berbagai hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan dunia. Sehingga Allah memberi kita hukuman-hukuman untuk menghapuskan dosa kita tersebut. Ya, Allah memberi kita berbagai ujian untuk menghapuskan dosa-dosa kita tersebut. Tentunya kita pengen, ya, tidak diberi ujian yang tidak menyenangkan. Kita pengen dosa kita terampuni dan kita hidup dalam keadaan senang. Dan sebetulnya itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang terlindungi dari berbagai kesalahan dan tidak mungkin berbuat dosa. Allah sendiri dalam surat Muhammad ayat 19, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah wahyukan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'lam, ketahuilah sungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wastaghfir li dzambika, dan beristighfarlah, minta ampun untuk kesalahanmu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk kesalahan dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa. Tetapi untuk memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan Rasul untuk beristighfar. Dan sebuah kemuliaan, Allah juga merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memintakan ampun bagi seluruh mukmin, laki-laki maupun perempuan. Rasulullah mintakan ampun untuk umatnya. Ini kemuliaan buat kita semua, dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasul menjawab, iya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW disebutkan, idzan sharafa min salatihi istaghfara thalatha. Rasulullah SAW itu manusia, makhluk Allah yang sholatnya terbaik dari semua makhluk Allah Ta'ala. Tetapi selepas salam, Rasulullah SAW istighfar, minta ampun sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selepas sholat, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, 3 kali. Sebelum melakukan yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yomi akthar min sab'ina marrah, rawahul Bukhari. Demi Allah, sesungguhnya aku itu setiap hari beristighfar dan minta ampun dan bertobat kepada Allah Ta'ala, minta ampun dan bertobat pada Allah Ta'ala, akthar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali.
Rasulullah SAW yang nggak punya dosa, yang maksum dan tidak mungkin berbuat salah dan dosa, beliau minta ampun, istighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari. Hadis yang sangat sahih. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kunna na'udu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis mi'ah marrah." Dahulu kami menghitung sekali duduk Nabi Muhammad SAW itu membaca 100 kali kalimat seperti ini. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, dan berilah aku taubat, terima taubatku, innaka antat tawwabur rahim. Sungguhnya engkau maha menerima dan beri taubat, dan engkau maha penyayang. Nabi kita Muhammad SAW yang suci, yang dilindungi oleh Allah SWT dari segala hal. Rasulullah istighfar sekali duduk 100 kali. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga ulama-ulama yang lain. Kemudian kalau kita setelah mendengar hadis-hadis yang saya sebutkan di atas, malu rasanya kita ini. Dosa kita banyak, salah kita banyak, salat kita belum benar, mata kita maksiatnya, Masya Allah, lewat handphone, lewat tablet, lewat nyata, mata kita ini berkeliaran pada hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, yang haram, seringkali kita lakukan. Tetapi mana istighfar kita? Mana minta ampun kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mana kita meneladani Nabi Muhammad SAW? Kita duduk, bahkan duduk itu kita tidak baca kalau mau bangun. Ya, orang mau bangun dari duduk disunahkan baca doa kafaratul majlis. Bangun dari duduk itu disunahkan baca doa kafaratul majlis. Cuma 1 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini 1 kali kalau mau bangun dari duduk. Kapanpun duduknya, dimanapun duduknya, disunahkan baca doa kafaratul majlis. Sehingga kalau kita baca doa itu, apa yang terjadi di majlis dari keburukan, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun terlewatkan. Habis salam kita, bahkan ketika imam astagfirullah, kita nggak ngikuti, kita diam saja, kita melamun. Kita merasa hidup ini seperti nggak perlu minta ampun sama Allah Ta'ala. Nggak perlu kita minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita yang begitu banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Tentu ada dampaknya buat diri kita, buat fisik kita, buat jiwa kita, buat seluruh urusan kita, bisnis kita, keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalahan kita pada Allah pasti berdampak. Jika kesalahan kita pada manusia yang lain itu punya dampak yang luar biasa, lantas bagaimana kesalahan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Rasulullah SAW juga mengajarkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tentang perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat. Maka Rasul mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kulla yawmin sab'an wa ishrina marrah aw khamsan wa ishrina marrah kana minal ladzina yustajabu lahum wa yurzaqu bihim ahlul ard. Rawahu Tabrani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang 1 hari itu setiap hari memintakan ampun untuk mukminin dan mukminat, orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, sebanyak 27 kali atau 25 kali, maka dia yang membaca istighfar untuk mukminin dan mukminat 27 atau 25 kali, dia termasuk orang-orang yang yustajabu lahum, yang doanya diterima oleh Allah Ta'ala. Doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan wa yurzaqu bihim ahlul ard. Berkat orang-orang yang seperti itu, yang dibuka bumi ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini orang-orang yang mulia. Saya yang diajarkan guru saya, almarhum Habib Anis bin Abdul Habsyi, itu membaca habis sholat subuh diantaranya, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, sebanyak 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Dengan tulus, ya, kita memintakan ampun untuk saudara kita mukminin dan mukminat. Sehingga mungkin ada orang yang terlelap dalam tidur, ada orang yang lagi bermaksiat pada Allah Ta'ala, saudara mukmin yang lain memintakan ampun untuknya. Ikhwani rahimakumullah. Nah ini istighfar yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, istighfar yang Rasul mengajak umatnya juga untuk mintakan ampun bagi mukminin dan mukminat yang lain. Tentunya setelah mendengar semua ini, kita mudah-mudahan dapat taufik ya untuk memperbanyak istighfar.
Nah, apa manfaatnya istighfar? Apa keutamaan istighfar? Istighfar itu di antara manfaatnya adalah pengaman dari azab. Jadi pelindung ya dari siksa. Pelindung dari siksa. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah Ta'ala menyatakan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Ya, Allah tidak akan menyiksa mereka wa anta fihim. Sedangkan engkau wahai Nabi Muhammad SAW masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara di tengah-tengah mereka masih ada orang yang istighfar minta ampun pada Allah Ta'ala. Di antara tafsir ayat ini adalah ayat yang di awal tadi, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka, disebutkan ayat ini turun di Mekah. Saat Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Saat Rasul masih ada di Mekah, maka azab tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, azab juga tidak turun kepada orang-orang yang membenci Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nggak turun azab kepada mereka semua. Kenapa? Karena masih ada sahabat yang belum hijrah. Masih ada sahabat yang berada di Mekah, dan sahabat ini aktif beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para sahabat mengatakan, para tabi'in mengatakan, para ulama mengatakan, siapa yang rajin istighfar, maka dia akan menjadi pengaman untuk dirinya dan untuk keluarganya. Untuk dirinya dan untuk teman-temannya, dari azab yang akan turun kepada dirinya maupun kepada keluarganya, pada teman-temannya. Ahli istighfar. Karena itu, ikhwani rahimakumullah, kita sadar kita banyak dosa. Agar kita aman di dunia, aman di akhirat, maka ini pegangan kita, minta ampun sama Allah Ta'ala. Minta ampun, astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Astagfirullah. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Dengan kita hayati dan sungguh-sungguh. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita ini mengalami rezeki yang seret, bisnis yang amburadul, kehidupan keluarga yang porak-poranda, dan hati yang gak enak, hati yang penuh dengan rasa suntuk, yang sedikit-sedikit suntuk, sedikit-sedikit sedih, susah. Ikhwani rahimakumullah, istighfar ini adalah obatnya. Istighfar adalah obatnya. Kita masih ingat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam menasihatkan kepada umatnya, dan itu diabadikan Allah Ta'ala dalam surat Nuh ayat 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah Ta'ala, Nabi Nuh mengucapkan di situ, faqultu, maka aku Nuh berkata, istaghfiru rabbakum. Kalian semua hendaknya istighfar, minta ampun kepada Tuhan kalian. Saat itu kaum Nabi Nuh mengalami paceklik yang luar biasa. Bertahun-tahun tidak turun hujan, banyak hewan yang mati, banyak tanaman yang mati. Tanah kering semua. Sehingga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial itu terancam hancur. Saat itulah Nabi Nuh ngasih solusi. Apa solusinya? Solusinya, istaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara. Karena Allah itu sangat suka memberi ampunan. Allah tuh suka ngasih ampunan. Ada orang yang berat ngasih maaf. Tapi Allah dengan semua kekuasaannya yang maha kuasa, kekuatannya yang maha kuat. Allah dengan semua, yang semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang salah sama Allah ini, sama Allah disuruh minta maaf sama aku. Aku ampuni dan aku suka orang yang minta maaf. Ini saking maha sayangnya Allah kepada kita, semua hamba-hambanya. Kalau itu dilakukan, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Masalah yang nomor satu, tidak adanya air, paceklik yang luar biasa, maka langsung sama Allah Ta'ala diselesaikan. Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit untuk menghapuskan semua kekeringan, dan semua sumber air yang kering akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan beri kalian kekuatan, pertolongan, dan dengan memberikan anak yang banyak, harta yang banyak. Bi amwalin, dengan harta yang beraneka ragam dan banyak. Wa banin, dan Allah akan berikan anak keturunan kepada kalian semua. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kalian kebun-kebun, dan Allah memberikan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwani rahimakumullah. Indahnya Al-Quran dikatakan di sini, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan beri kalian kekuatan dengan harta yang banyak dan anak yang banyak. Karena ada orang yang punya harta tapi nggak punya anak. Ada orang yang punya anak tapi nggak punya harta. Maka itu tidak lengkap kebahagiaannya. Tetapi Allah katakan orang yang rajin istighfar ini diberi harta yang banyak dan diberi anak yang banyak. Sehingga anaknya tidak jadi